Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat ya. Dan tentunya makasih banget buat kalian yang selalu setia sama channel Now Film. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang Willy, yaitu si Opan, dalam Jadi Nasi episode terbaru, yaitu Jadi Nasi episode 45. Yang mana pada Jadi Nasi episode 45 ini menceritakan Jovan yang diberi Xiaobai bahwa ada cara untuk membangkitkan Biao, yaitu dengan teknik pembangkit jiwa. Dan Jovan akan tertegun dengan kecantikan Xiaobai saat melihat Xiaobai yang sabar mengurus Xiaohui. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini Jovan pun bertanya kepada Xiaobai, apakah ada cara menyelamatkan seseorang yang mana orang itu hanya memiliki 1 dari 3 roh dan 7 jiwa, serta tubuhnya tidak hancur tapi dia sepenuhnya tidak sadar. Dan Xiaobai pun mengatakan bahwa ada caranya. Mendengar itu pun Jovan langsung meminta arahan dari Xiaobai ini. Xiaobai pun menebak jika orang yang akan diselamatkan Jovan ini pasti seseorang yang sangat Jovan cintai. Dan Xiaobai menceritakan bahwa dirinya pernah melihat seseorang melakukan teknik ajaib membangkitkan jiwa untuk menyelamatkan pria yang kehilangan 1 roh dari 3 jiwa. Dan meskipun kondisi Biao berbeda, namun dia masih mempunyai harapan selama masih ada 1 roh yang tersisa. Di sini Jovan pun bertanya, apakah roh yang dimaksud Xiaobai adalah suku penyihir hitam dari Gunung Xiwan. Dan Xiaobai ini terkejut mendengar Jovan ternyata mengetahui tentang suku penyihir hitam. Jovan pun mengaku jika selama 10 tahun ini Jovan sudah mencari suku tersebut, namun tidak membuahkan hasil sama sekali. Bahkan semua orang memberitahu Jovan bahwa suku penyihir hitam sudah lenyap sejak ribuan tahun yang lalu. Xiaobai pun teringat jika dirinya bertemu suku penyihir hitam saat itu sekitar 200 tahun sebelum dirinya dikurung. Dan itu berarti suku penyihir masih ada setidaknya 500 tahun yang lalu. Melihat Jovan yang mulai terbakar emosi, Xiaobai pun mau membantu Jovan untuk mencari suku itu karena Jovan sudah membantunya melepaskan diri. Mendengar itu terlihat Jovan ini sangat berterima kasih kepada Xiaobai. Dan Jovan bersedia disuruh apapun kelak oleh Xiaobai asalkan Xiaobai bisa menyelamatkan temannya, yaitu Biao. Mendengar Jovan terus memanggilnya dengan sebutan senior, Xiaobai pun bertanya apakah dirinya setua itu. Dan hal itu membuat Jovan bertanya, seharusnya Jovan harus memanggil Xiaobai apa? Di sini Xiaobai pun meminta Jovan memanggilnya saja dengan sebutan Xiaobai karena Jovan sudah pernah melihat wujud asli rubah putihnya. Di sini pun kemudian Xiaobai bertanya, siapa nama kera peliharaan Jovan ini? Dan Jovan berkata bahwa nama kera itu adalah Xiaohui, yang mana Jovan sudah merawatnya sejak kecil. Dan mendengar namanya Xiaohui, sedangkan dirinya adalah Xiaobai, maka Xiaobai pun merasa mereka memang sangat berjodoh. Hari pun terus berganti, dan Jovan ini masih berada di hutan lembah Fenjiang. Di sini Jovan langsung keluar gua merasakan ada yang datang dan meminta orang itu untuk menunjukkan diri. Dan ternyata itu adalah Peri Jinping yang sadar bahwa Jovan menemukan tempat persembunyian yang bagus. Jovan juga mengakui Peri Jin ini hebat karena bisa menemukan tempat ini. Namun Peri Jin tak bisa dibandingkan dengan kehebatan Jovan yang langsung bisa menghancurkan lembah Fenjiang begitu Jovan turun tangan. Jovan pun mengaku bahwa letusan gunung berapi lembah Fenjiang tak ada hubungannya dengan dirinya dan itu hanyalah fenomena alam saja. Di sini Jovan pun bertanya, apakah Peri Jinping ini menemukan sesuatu kali ini? Namun di sini Peri Jin mengaku bahwa dirinya tak menemukan apapun dari lembah Fenjiang. Tak lama kemudian pun Peri Jin ini melihat Xiaobai yang muncul dari dalam gua persembunyian Jovan. Dan Peri Jin bertanya, kenapa dirinya belum pernah melihat Xiaobai sebelumnya yang mempunyai paras secantik itu. Peri Jin juga mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar bahwa Jovan dan Biao saling mencintai, yang mana hal itu membuat Biao mengorbankan nyawa untuk menghadang pedang hingga kehilangan jiwa dan roh. Sementara Jovan memberontak dari sekte Qingyun dan bergabung ke ajaran suci, serta membantu sekte Raja Hantu menaklukkan 4 penjuru. Dan selama 10 tahun ini, Jovan menerobos bahaya dan masuk ke Gunung Xiwan untuk mencari cara menyembuhkan Biao ini, yang mana tentu saja hal tersebut membuat wanita di dunia ini merasa iri. Di sini Peri Jin malah memberikan selamat karena merasa Jovan sudah menemukan pasangan baru yang lebih baik, serta kenangan Jovan bersama Biao hanya menjadi kenangan lama yang berlalu saja. Dan Peri Jin berjanji jika suatu saat dirinya akan pergi ke Gunung Huji untuk memberi selamat kepada ketua sekte Raja Hantu.
Xiaobai pun langsung berkata bahwa Perijin ini sudah salah paham karena Xiaofan menyelamatkan dirinya setelah semalam dirinya ditangkap oleh orang jahat. Bahkan pakaian itu adalah jubah yang dipinjamkan Xiaofan untuk menutupi tubuh indah Xiaobai. Namun Perijin seperti tak peduli dengan penjelasan Xiaobai tersebut dan berpamitan karena tak ingin mengganggu mereka berdua. Sementara terlihat para murid lembah Fengxiang sedang mencari mereka berdua. Terlihat di sini murid lembah Fengxiang ini bisa merasakan kode dari daun api yang ditinggalkan oleh Perijin di tempat itu. Di sini Xiaobai pun bertanya apakah Xiaofan memberitahu Perijin bahwa Xiaofan bersembunyi di tempat ini. Namun di sini Xiaofan langsung menghampiri para murid lembah Fengxiang itu dan meminta mereka segera pergi karena Xiaofan tak ingin berurusan dengan mereka. Terlihat para murid lembah Fengxiang itu pun berniat menangkap Xiaofan. Namun tanpa basa-basi pun Xiaofan ini pun langsung menyerang mereka. Dan pada akhirnya Xiaofan mengeluarkan aura iblisnya agar murid lembah Fengxiang yang tersisa mau pergi dari tempat ini. Setelah itu Xiaofan pun tahu jika mereka datang karena Perijin Ping. Namun Xiaofan masih tak tahu bagaimana Perijin Ping bisa tahu keberadaan Xiaofan ini. Di sini pun Xiaobai yakin tak mungkin Perijin Ping bisa macam-macam dengan Xiaofan melihat kemampuan besar Xiaofan. Sementara itu di puncak bambu besar sekte Qingyun terlihat Lu Suci masih melatih teknik yang dia dapat saat bersama Xiaofan. Di sini pun terlihat Lu Suci ini mengeluarkan semua emosinya saat melatih tekniknya ini. Yang mana terlihat sebatang bambu pun bisa bolong padahal Lu Suci menyerang tanpa bergerak. Sambil teringat Xiaofan pun, Lu Suci pun mengakui jika teknik yang tercatat pada kitab langit memang luar biasa. Namun secara samar-samar, teknik itu selalu bertentangan dengan teknik bela diri Qingyun setiap kali memasuki titik kritis. Dan terlihat Lu Suci ini kembali mengetes tekniknya itu karena teringat jika dirinya belum bisa membuat Xiaofan kembali. Tak lama kemudian Wen Ming datang dan mengakui jika Lu Suci ini memang sangat berbakat. Namun tubuh Lu Suci tak akan bisa bertahan jika dirinya terus berlatih keras sepanjang siang malam seperti ini. Di sini Lu Suci bertanya, ada urusan apa kakak seperguruannya itu mencari dirinya? Dan Wen Ming mengatakan jika ketua sekte mempunyai urusan yang akan didiskusikan dengan guru mereka. Dan gurunya itu meminta Wen Ming mencari Lu Suci untuk ikut bersama beliau. Setelah itu terlihat Xiao Yijie yang ikut pertemuan pun memberitahu jika perubahan mendadak di lembah Fengxiang kali ini telah mengguncang dunia. Selain itu lembah Fengxiang memblokir seluruh perbatasan selatan dan melakukan pencarian besar-besaran. Bahkan tersebar rumor bahwa terjadi kerusuhan internal di lembah Fengxiang. Dan pemimpin lembah yaitu Yun Yilan telah dicelakai. Di sini ketua sekte Qingyun meminta mereka tak diam saja jika lembah Fengxiang dalam bahaya, karena bagaimanapun juga lembah Fengxiang termasuk aliran kebenaran. Bahkan lembah Fengxiang selalu bersikap rendah hati dan jarang sekali masuk ke wilayah tengah. Dan Master Dao Xuan sudah berdiskusi dengan biksu Puhong dari kuil Tianyin, kemudian mereka memutuskan untuk mengutus murid masing-masing pergi ke lembah Fengxiang dan untuk menghadapi masalah bersama. Dan Master Dao Xuan berniat mengutus Lu Suci karena dia sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, serta dasar kultivasinya merupakan salah satu yang terbaik di antara generasi muda. Kemudian Master Dao Xuan meminta Lu Suci tak bertindak gegabah karena tujuan utama Lu Suci dalam tugas ini adalah untuk menyelidiki. Sementara Xiaobai yang tahu jika Xiaohui tak pernah mandi, langsung membawanya ke sebuah sungai dengan air jernih dan bersih. Namun terlihat Xiaohui ini tantrum setelah menyentuh air sungai. Dengan sabar pun Xiaobai meminta agar Xiaohui ini patuh saja. Dan karena diiming-imingi apel pun, akhirnya Xiaohui ini mau menuruti Xiaobai. Kemudian dengan naluri seorang ibu pun, Xiaobai ini memandikan Xiaohui di sungai tersebut. Di sini Xiaofan pun bertanya kenapa dirinya tak merasakan bau apapun. Dan Xiaobai berkata bahwa para pria tak akan mungkin bisa menyadarinya.
Kemudian Xiaobai mengaku jika dirinya juga mencium bau wangi yang samar-samar saat menggendong Xiaohui, yang mana Xiaobai menyadari itu setelah bertemu dengan gadis tadi atau peri Jinping. Di sini Xiaofan sadar jika Xiaobai ini sedang berusaha mengalihkan masalah kepada orang lain. Di sini Xiaofan pun hanya bisa terpaku melihat kecantikan Xiaobai yang sedang sibuk memandikan Xiaohui itu. Sementara itu terlihat Guiwang di sekte Raja Hantu masih terus memperhatikan semua binatang roh yang dia tangkap. Dan melihat salah satu master dari sekte Raja Hantu yang fokus dengan tungkunya untuk memurnikan para binatang roh itu pun, Guiwang akhirnya meninggalkan tempat itu. Di sini Jinglong pun melaporkan bahwa dirinya mendapatkan kabar dari Baihu yang melihat letusan gunung berapi secara mendadak di lembah Fengxiang. Dan hal itu membuat perubahan besar di langit dan bumi serta mengguncang perbatasan selatan. Guiwang pun bertanya apakah Jinglong tahu alasan terjadinya ledakan tersebut. Dan Jinglong tak mengetahuinya, namun lembah Fengxiang memblokir berbagai jalan dan mencari sesuatu secara besar-besaran. Setelah Jinglong ini tak tahu apa maksud Guiwang yang berkata bahwa Guili sudah tiba di perbatasan selatan selama beberapa waktu. Dan Guiwang berkata bahwa yang bisa menyebabkan kekacauan seperti ini tanpa mengungkapkan keberadaannya hanyalah Guili saja. Karena lembah Fengxiang telah berdiri di perbatasan selatan selama ratusan tahun dan akan sangat sulit jika orang biasa berusaha ikut campur. Dan karena Guili sudah berada di sana, maka sekte Raja Hantu hanya perlu mengamati segala perubahan yang terjadi saja. Apalagi saat ini lembah Fengxiang pasti sedang dalam kekacauan. Dan Guiwang akan membuat sekte Segudang Racun dan sekte Akasia pergi dan melawan mereka mati-matian. 能搅出此等动静，寻常人若要插手，难让他们斗个头破血流吧。 Sementara itu Xiaobai yang tahu jika luka lama Xiaofan belum sembuh pun khawatir tak akan pernah ada habisnya jika Xiaofan menarik perhatian lembah Fengxiang lagi. Dan Xiaobai pun meminta Xiaofan untuk mengikuti dirinya. Hari berganti malam dan terlihat sebuah gua yang terdapat puluhan tulang dari binatang roh. Terlihat seorang yang bernama Heimu, sang siluman penyihir klan penyihir kuno, merasa bahwa mungkin keberadaan batu kematian Raja Langit akan sulit ditemukan karena lembah Fengxiang sibuk dengan urusannya sendiri. Namun dirinya akan melakukan sesuatu melihat api hitam sudah kembali menyala. 跟我来。如今焚香谷黑火复燃。 Dan itulah guys alur cerita Jade Dynasty episode 45 ini. Aduh, Xiaobai ini ternyata cantik juga ya pas keluar naluri keibuannya. Bahkan hal itu pun membuat Xiaofan sampai tertegun. Dan apakah Xiaofan akan bertemu dengan Heimu yang notabene adalah orang dari klan penyihir kuno yang sudah dicari Xiaofan selama 10 tahun ini? Kita tunggu saja dalam Jade Dynasty episode 46. Akhir kata, selamat ngapain aja buat kalian semua serta jaga kesehatan dan see you next episode.